welcome back to Viput Skensa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau bernama Ibu Nenis Heriani. Ibu boleh nggak sih hai dulu ke kamera? Halo. Ibunya manis banget gak sih, Sobat Menpot? Oke Ibu, sebelum masuk ke pertanyaan pertama Ibu, boleh nggak sih kenalan dulu sama Sobat Menpot? Boleh sekali harus kenal ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat tetap pagi walaupun sudah siang hari ya. Izin memperkenalkan diri, nama lengkap Ibu Neni Heriani. Ibu punya dapat gelar ya, MPD Master Pendidikan pada mata pelajaran atau bidang studi matematika. Ibu mengajar matematika di sini pada jurusan MPLB sama BDP kelas 12. Jadi Ibu mengajar matematika di kelas 12. Nanti kita suatu saat kalau kalian nanti naik kelas 10, kelas 11, kelas 12 Ibu akan bertemu dengan Ibu ya. Itu Ibu di sini mendapat tugas tambahan selain guru sebagai pembantu kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana. Sedikit perkenalan dari Ibu sambil berjalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, sebelum masuk pertanyaan pertama nih, ini pertanyaan random nih Bu. MTK itu susah nggak sih buat Ibu? Enggak juga. Tapi Mudah ya, matematika mudah ya? enggak sih Bu. Mudah banget. Oke, nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Riwayat pendidikan Ibu di mana saja? Bercerita SD ya. Waktu itu Ibu belum ada TK, jadi lahirnya lebih duluan dari kalian, itu belum ada zaman TK. Langsung ke SDN Warung Gunung 2, SD Warung Gunung 2 yang terletak di Jalan Raya Pandeglang. Ada yang orang Warung Gunung? Nggak ada kayaknya. Jauh banget sih Bu. Ya. Udah jalan dari Warung Gunung ke sini kurang lebih 15 km ya. Terus Ibu dari lulus SD 6 tahun, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Warung Gunung, masih di Warung Gunung. SMPN 1, 3 tahun dia nggak lebih, 3 tahun di SMP, kelas 3 lulus. Ibu melanjutkan SMA Negeri 4 Cimahi, daerah Bandung. Ada orang Bandung di sini, Jawa Barat? Ya. SMA 3 tahun juga di Seman 4 Cimahi. Ibu melanjutkan Ibu nggak ikut senam PTN, jadi lanjut ke kuliah di Universitas Pasundan S1 Matematika tahun 2000, lulus tahun 2000. Nah kemudian setelah lulus Ibu kesini pulang 2021, kemudian mengajar di SMA Negeri 1 Warung Gunung. Setelah mengajar tahun 2013 di Warung Gunung, Ibu pindah ke sini ke SMA Negeri 1 Warung Gunung. Jadi di sini Ibu dari tahun 2013 sampai sekarang ya. Itu saja mungkin informasi sedikit ya. Mudah-mudahan nanti ada yang penasaran mau mengikuti karir Ibu ya, perjalanan Ibu silahkan. Enggak. Oke, kok Ibu dari jauh banget nih, kok tiba-tiba bisa ke SMK sih Bu? Memang Ibu tuh dari dulu tuh dari kecil itu tipenya orangnya penasaran. Selalu penasaran, apa yang orang lain bisa itu pengen bisa. Jadi di saat orang pada ngajar SMK, kebetulan mau ngajar SMA, Ibu SMA kan ya, sekolah di SMA ngajar SMA, jadi ada rasa penasaran. Jadi ingin menambah wawasan, ingin yang beda ya. Waktu Ibu 2002 diangkat PNS, 2013 itu kesini, Ibu berarti 12 tahun ya di SMA Warung Gunung. Sebenarnya nggak ada yang beda, cuma beda siswanya. Di SMA itu hanya ada 3 jurusan, IPA, IPS sama bahasa. Nah, kenapa Ibu ke SMK, tertarik ke SMK? Karena di SMK kata kejuruan, jadi Ibu ingin matematikanya yang berbeda. Ya, ternyata emang ada yang berbeda, banyak yang berbeda. Bahkan di SMK lebih menarik, banyak sekali jurusannya. Bahkan sekarang di sini ada 8 jurusan. Itu yang memotivasi Ibu tuh ingin perbaikan, ingin menuntaskan rasa penasaran, gitu saja ya. Bedanya apa sih Bu? Bedanya itu kalau di SMA itu matematika dasar, kemudian di SMA naik ke kelas 2-nya baru ke juruan. Nah di sini semuanya dasar. Nah bedanya itu SMK itu lebih ke praktik. Seperti gini, matematika antara GDKP sama MPLB itu berbeda.
Kalau DKP ke teknik, sedangkan MPLB dan kuliah itu lebih ke pariwisata. Jadi matematika dasar beda ya tentunya. Itu yang menariknya. Jadi semakin diuji lah ilmu kita, bisa nggak kita di sini ngajar nih itu. Jadi romantika di SMK itu sangat menarik sekali gitu ya. Oke, selain di MTK Ibu ngajar di Mapel apa lagi nih Bu? Waktu di SMA, karena waktu banyak guru matematika, Ibu ngajar dulu fisika sama kimia. Cung yang soal fisika sama kimia? Nggak ada Bu. Aduh, kayaknya matematika, fisika, kimia itu kayaknya dianggapnya pelajaran yang sulit ya kayaknya ya. Banget Ibu. Padahal itu cuma gosip fitnah. Setelah Ibu memasuk ke itu baik-baik saja itu sampai sekarang ya. Ya, nanti kita bertemu dengan Ibu di matematika di kelas 12 ya. Ada yang menghindari matematika di sini? Ada, semakin Bu. dihindari semakin mengejar. Jadi selalu harusnya diikuti, didekati. Mereka akan semakin sayang. Itu ya untuk matematika. Oke, kalau tentang walas nih Bu, Ibu pernah nggak menjadi walas di SMK ini? Pernah, hampir setiap tahun walas ya. Pernah jadi walas AKL, aku pernah jadi walas TKJ, itu lebih banyaknya di TKJ, ya, di jurusan TKJ. DKP pernah juga tahun 2016 DKP, ya. Dulu kan namanya multimedia, ya. Pernah di DKP juga kelas 12. Kalau di kuliner gitu, Ibu pernah nggak Bu? Ngajar pernah, cuma wali kelas belum. Oke, next kita walasnya Ibu nih. Ya. Oke. Amin. Ibu ini lulusan S2 pendidikan apa Ibu? Matematika IPA S2-nya. Ibu S2 itu menikah dulu ya, punya anak, menikah tahun 2000. Ibu di sini tahun 2013. Jadi termotivasi karena di situ berbeda matematikanya, maka di sini termotivasi untuk melanjutkan ke S2. 2013-2014 lulus. 3 tahun. 4 semester. Oke, Ibu kan sekarang itu menjadi bagian dari Sarpras. Pernah nggak Bu, Ibu di bagian lain selain Sarpras? Pernah. Bagian apa Bu? Pertama ke sini tahun 2013 itu, 2015 Ibu di kesiswaan sebagai pembina Paskibra, kemudian di OSIS. Tahun 2017 Ibu ke kurikulum, jadi staf kurikulum bersama Pak JP. Tahun 2021 Ibu diminta membantu di bendahara. Ibu pindah ke bendahara. Tahun 2022 Ibu merangkap bendahara dengan Sarpras. Jadi Ibu udah di Sarpras baru 1 tahun, hampir 2 tahun berjalan. Oke, ngomong-ngomong tentang Sarpras Bu, Sarpras itu ngapain aja sih Bu kerjanya? Sarpras, ada yang tahu singkatan Sarpras apa? Sarana dan prasarana. Nah, seperti begini nih Sarpras itu. Ini PR ya buat Ibu juga. Di saat kita ada kendala, nah ini acara ini itu bagian Sarpras. DKP itu bagiannya apa saja sih yang dibutuhkan, itu diajukannya ke Sarpras. Misalnya di jurusan DKP tidak ada TV misalnya ya, atau pengen punya kamera yang lebih bagus, itu bisa diajukan. Kemudian selain itu banyak sekali Sarpras itu dari ujung kalian masuk pagar gerbang ya, pintu gerbang itu sudah bagian dari Sarpras. Kalau gerbangnya rusak nggak mungkin, kalau kuncinya hilang nggak mungkin bisa masuk kan. Sarpras itu dari titik nol sampai puncaknya, dari awal masuk gerbang sampai masuk kelas. Kalau ada kursi rusak bisa duduk tidak? Tidak. Itu juga bagian P dari Sarpras. Di ruangan yang tidak ada jendela, tidak ada AC juga masalah, kegerahan. Setelah masuk kelas tidak ada papan tulis bagaimana? Banyak, luas sekali ruang lingkupnya. Dari gerbang ke lapangan, berkeliling ke kelas sampai pulang lagi, itu semuanya berkaitan dengan sarana. Oke, jadi Sarpras pusing nggak sih Bu? Menikmati, Menikmati. mengalir aja ya. Kalau mau dipusing-pusing mah pusing Pusing. semuanya. Tapi Ibu percaya bahwa setiap ucapan yang baik-baik adalah doa. Ya. Oke, menurut Ibu kriteria untuk menjadi bagian Sarpras itu seperti apa? Kriteria apa aja nih? Kriteria mungkin yang bakal nanti jadi Sarpras atau enggak? Pengganti Ibu Iya, ya? boleh. Ibu nanti kalau mau jadi apa Bu abis ini Bu? Ibu yang baik.
Jadi untuk bisa kriteria itu yang dipilih, kan kita dipilih oleh kepala sekolah. Yang penting itu loyalitas terhadap sekolahnya tinggi, bisa datang tepat waktu, pulang pun lebih, kalau sarpas itu lebih datang lebih awal, pulang lebih akhir, paling akhir. Kadang sarpas tugas yang lainnya kita bekerja sama dengan satpam dan caraka di sini dibantu. Kita sering ngontrol kelas, itu bagian dari sarpas. Siapa tahu masih ada yang berdua di dalam kelas, itu juga wajib disuruh pulang ya. Karena itu kalau sudah jam pulang tidak boleh ada siswa di dalam kelas, itu juga bagian dari. Jadi siapapun bisa untuk jadi di tim sarpas, yang penting loyalitas terhadap sekolahnya itu tinggi. Oke, rencana yang sedang dijalani oleh sarpas sekarang itu seperti apa, Bu? Banyak PR sebenarnya, banyak PR. Banget Ya. Kalau kita curhatnya itu, tapi alhamdulillah ada dukungan dari tim. Kita punya di sarpas itu ada timnya, satpam sama caraka yang suka bersih itu timnya. Kita satu tim, ada 4 satpam, ada 6 caraka. Jadi kita ada berapa poin itu semua dibantu, kita bagi-bagi tugas. Di sini ibu hanya sebagai mengarahkan saja. Jadi mengarahkan, kemudian kedepannya insya Allah kita selain lingkungan yang bersih, jadi dari mulai masuk gerbang itu ada rumput sendiri, itu sudah PR sarpas. Jadi kedepannya itu salah satunya program ibu itu ingin membuat siswa lebih merasa nyaman di kelas dengan fasilitas insya Allah WiFi ya, supaya pembelajarannya tidak menggunakan terlalu banyak kuota. Jadi kemarin itu sudah menambah di ruang baru juga WiFi, kita lihat sudah nambah juga. Insya Allah nanti kedepannya ingin semua kelas itu tersentuh oleh WiFi dan AC, serta CCTV ya. Itu program kedepannya. Doain ya, Ibu sehat selalu. Amin. Berarti ini kalau misalkan terjalankan setiap kelas bakal ada AC nih, Bu? Insya Allah AC dan CCTV. Amin. Jadi semua nanti yang Ibu bisa memantau nih di ruangan nih, yang masih di kelas siapa ya, insya Allah. Karena banyak laporan juga, banyak yang kehilangan, entah itu kehilangan jam dinding, sapu, bahkan HP di kelas. Jadi otomatis kita harus PR bagi sarpas untuk bisa merealisasikan setiap ruangan ada CCTV-nya. Doain ya. Amin. Pasti kita tetap doain kok, Bu. Nah, oke. Untuk saat ini, rencana atau proyek yang dijalankan Sarpras itu seperti apa, Bu? Boleh dikasih tahu nggak ke Sobat Lenpot? Ya, boleh. Kita kerjasama dengan peserta didik tentunya, karena yang paling terlihat nyata itu adalah kebersihan. Jadi setiap tamu yang datang itu yang dilihat itu pasti kebersihannya, belum dalamnya, belum kelasnya, selalu lingkungan luarnya dulu. Jadi untuk sekarang itu kita lebih memfokuskan kerjasama dengan wali kelas supaya untuk siswa itu menjaga kebersihannya terlebih dahulu. Selain itu siswa kerjasama kebersihan, nanti yang lain-lainnya insya Allah Sarpas akan melengkapi. Jadi intinya siswa itu bekerja sama dengan wali kelas, dengan pihak guru lain serta sarana dan prasarana itu menjaga kebersihannya. Jadi lingkungannya supaya tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan karena kita seharian tuh di sini dari pagi masuk kelas sampai keluar tuh kita hidupnya banyak ke sekolah sebenarnya. Ya, betul. Jadi ibu ini kerja sama dengan rekan-rekan ya. Gimana, siap tidak untuk menjaga kebersihan? Siap. Insya Allah ya, kita saling membantu karena rumah kedua kita itu adalah di sekolah. Oke, ngomong-ngomong kan Ibu sekarang di Sarpras, ada kemungkinan atau keinginan nggak, Bu, untuk pindah ke bagian yang lain? Dan kalau boleh tahu itu apa, Bu? Kalau untuk saat ini kan baru 1 tahun berjalan, masih menikmati di sarana prasarana. Kalaupun nanti ada tower yang harus rolling di bagian, kalau kemarin ada obrolan sih katanya nggak boleh ke guru dulu, jadi kita rolling di sekitar, kan Waka ada 4 ya. Iya. Nah paling kan ibu lebih tertariknya ke kesiswaan, insya Allah. Kenapa tuh, Bu? Karena dengan siswa itu selalu menemukan hal baru. Jadi karena belajar itu tidak hanya dari guru ya, dengan siswa pun, dengan siapapun kita bisa belajar. Dengan siswa itu yang pertama ya kita terhibur juga, bisa mengerti jiwa-jiwa muda, mudah-mudahan terbawa 10 tahun lebih muda. Amin ya. Udah muda kok, Bu. Ya, Masih cantik banget ya, Bu. muda anaknya.
Oke, dengar-dengar ibu pernah jadi bendahara sekolah. Berapa lama sih bu? Ibu udah jadi bendahara sekolah? Bendahara sekolah itu dari tahun 2021, 3 tahun ya? Iya. Jalan 3 tahun. Sebenarnya ibu nggak mau berhubungan dengan uang. Kalau ibu sebenarnya suka matematika, tapi ibu tidak suka berhubungan dengan uang. Karena di bendahara itu kita hanya memegang uang, ya, megang uang, kemudian menyalurkan ke setiap jurusan. Sudah selanjutnya kita bikin laporan. Yang bikin kan bendahara itu memegang uang negara itu sangat berat. Ibu itu paling mau dari dulu dari ibu sejak SMA, SMP itu paling nggak mau jadi bendahara karena berhubungan dengan uang orang. Ya kalau kita nyaman, kalau enggak gimana? Tapi alhamdulillah ya berkat doa dari kalian juga dukungan dari teman-teman, ibu akhirnya bisa lepas dari bendahara. Itu sesuatu yang membahagiakan. Bahagianya beda ya bu ya? Iya, ibu waktu di bendahara muat banget, tapi sekarang kayaknya ibu lebih segar lah perasaan tapi ya. Oke, bendahara sekolah ngapain aja sih bu? Banyak. Bendahara itu lebih banyak karena memegang uang negara, aset. Jadi bendahara itu disebutnya itu pejabat. Karena apa? Yang memegang kendali di sekolah itu adalah bendahara. Sarpras tidak bisa ngapa-ngapain, kesiswaan, kurikulum, humas, tidak ada dana. Karena semuanya butuh dana. Nih Sarpras ibu mau masang CCTV misalnya AC, kalau kita nggak ada uang mau dari mana? Jadi sebenarnya bendahara itu sangat berat sekali karena tanggung jawabnya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampai rumah pun gitu ya. Bendahara tuh bekerja terus, kita mau langsung mau kolapsi, laporan itu selalu 24 jam ya. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah banyak timnya, bendahara itu aman-aman saja ya. Yang penting kita amanah sih intinya, selamat sampai selesai. Oke, kan kata ibu tadi bendahara itu kerjanya kayak 24 jam Ya. ibu. Bagaimana cara ibu mengatur waktu di Sarpras dan juga di bendahara untuk ibu tetap produktif di sekolah? Ya. Awal-awal kaget ya karena dapat 2 jabatan dan mengajar juga, karena kalau tidak mengajar ibu nggak boleh langsung mengajar tetap. Makanya pada awal-awal itu ibu lebih baik mengajar di kelas ya, karena kan siswa ditinggalkan tahu sendiri ya bahagia ya. Ibu tanya nih kalau nggak ada guru bahagia atau sedih? Bahagia. Jujur ya? Jujur banget ya bu. Sekali. Berarti ini doa kalian itu berarti berharap gurunya sibuk ya. Bagus sih kalau gurunya sakit gimana? Semoga gurunya sakit. Ada nggak yang bilang begitu? Nggak ada. Ya. Jadi sangat sulit sekali sebenarnya pada awalnya itu kaget lah. Tapi dengan berjalannya waktu kita semua serahkan ada yang mengatur ya. Karena Allah itu tidak mungkin menguji hambanya itu di luar kemampuannya. Jadi ibu percaya dahulu semuanya dikendalikan. Akhirnya bendahara jalan. Tim Sarpras juga kita dibantu oleh insya Allah jalan, kemudian di kelas juga insya Allah nggak ada yang protes. Ibu selalu hadir di kelas, walaupun mungkin siswanya benci ya, kenapa sih ibu ini ada aja di kelas, walaupun sibuk mungkin begitu ya. Oke, saat ibu menjadi bendahara sekolah, sorry bu. Ibu tuh pakai ilmu MTK yang selama ini ibu pelajarin nggak sih bu? Iya jelas, ya. Tapi tidak semua, karena matematika itu hanya hitungnya kecil-kecil, 0,5, 1/4, akar, kuadrat. Kalau uang itu besar sekali, apalagi SMK ya, Iya, Bu. miliaran. Jadi ilmu yang diterapkan itu statistika. Sudah belajar statistika belum? Sudah belajar? Nah, statistika itu menghitung rata-rata, menghitung ya. Jadi kita uang yang kita pegang setelah kita dibelanjakan, kalau kita memang matematikanya lemah akan kecolongan, nggak akan bisa. Di antara uang pemasukan dan pengeluaran ada uang misalkan kita 200.000 dikeluarkan 300.000, itu kita rugi apa tidak? Rugi nggak? Kita punya uang 200.000 tapi harus belanja 300.000, rugi apa tidak? Nah, kalau kita nggak bisa menghitung uang, keteter gitu. Jadi matematikanya ilmunya pakai ya, bermanfaat, cuma tidak dalam hal jumlah besar uang. Setiap ilmu pasti semuanya kepake sih nih, di akuntansi, di DKV, semua ini juga ada ilmunya kan? Ada. Oke, gimana sih bu tips untuk enjoy sama matematika? Intinya sukai dulu matematika, ya.
Di sini image anak-anak sekarang tuh kadang mendengar matematik itu kayaknya horor gitu ya. Iya betul. Matematika horor, apalagi gurunya killer gitu ya. Gimana? Sekarang itu banyak program, banyak diklat, webinar dan lain-lain tuh supaya supaya siswa itu menyukai matematika. Nah, menurut Ibu itu hal yang tidak ada manfaatnya kita ikut webinar kalau kita tidak mempraktekkan terhadap siswa. Intinya, menghadapi siswa itu tenang, kemudian fokus. Kita masuk kelas, siswa itu diajak fokus dulu. Fokus, kita ada di mana, kita berasal dari mana, kita nanti akan kembali kemana, memfokuskan. Kemudian, matematika tidak langsung teori. Nah, jadi kita seperti dikasih motivasi dengan adakah yang punya yel-yel matematika? Karena gini, image matematika itu dari dulu tuh selalu menakutkan. Ibu juga pengen menghapus, seret gitu ya. Karena matematika wow gitu ya. Itu gimana caranya harus kerja sama supaya matematika disukai. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu nanti akan menikmati matematika. Intinya dari gurunya sih, kalau gurunya memang semua berawal dari gurunya ya. Kalau gurunya memang langsung misalkan ke kelas nih mau ngajar ya, dididik mata melotot, udah gitu killer gitu kan, sampai kelas marah-marah. Kira-kira apa seperti itu gimana siswanya? Nah, matematika aja dengar matematika saja sudah horor, apalagi terus seperti itu pasti semuanya yang ada ya sudah mundur sebelum berperang. Jadi intinya bagaimana caranya guru itu supaya menarik dulu. Jadi gurunya itu yang menarik, matematikanya nomor sekian. Setelah kita suka gurunya, biasanya dengan sendirinya, oh ternyata gurunya asik nih, itu akan akan suka matematika. Ibu juga pengalaman cerita ya, waktu SMA itu kenapa ibu suka matematika? Waktu SMA itu ada guru matematika, guru baru, semangat banget, semangat. Kelas 1 kelas 2 ibu nggak suka, karena setiap ada matematika itu dikasih buku paket suruh mencatat. Siapa dicatat? Sampai kita pegel mencatat, tapi tidak dijelaskan. Tapi suatu saat Allah mengabulkan ada guru matematika yang super duper hebat, tanpa catatan, jadi langsung menjelaskan, asik, kita termotivasi. Jadi terlintas kan itu selalu ingin penasaran orangnya, mampu nggak sih saya seperti guru itu kalau nanti, karena kan ada cita-cita jadi guru ya sebenarnya ya. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, tiba-tiba kuliah di matematika, jadilah guru matematika gitu. Oke, Bu, kata orang-orang nih Bu, guru MTK itu killer. Bener gak sih menurut Ibu? Coba yang kalian lihat di Ibu killer nggak? Enggak. Depan Ibu aja ya, nggak tahu di belakang Ibu. Oh. Itu memang pada zaman dulu kala, itu guru dari zaman dulu ya, yang dengan kalian pernah nonton film zaman dulu nggak sih yang guru katanya yang pakai sepeda, perjuangannya. Kalau dulu kan belum guru matematika ya, guru yang penting ngajar dulu. Sekarang kan sudah. Jadi killer itu tergantung siswanya menilainya. Jadi kesan pertama kata Ibu tadi, kalau guru tiba-tiba gurunya cemberut, datang ke kelas marah-marah, itu mungkin killer. Tapi kalau gurunya datang ke kelas ramah, senyum manis, mengajak siswanya berdiskusi, mungkin itu akan hilang kata-kata killer itu. Ibu juga nggak tahu killer itu seperti apa sih? Coba ada yang bisa killer itu seperti apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin lebih kayak ke apa ya Bu ya? Gimana sih killer itu? Guru matematika killer itu gimana sih? Sangar. Iya, makanya kayak nggak santai gitu Bu. Nggak bersahabat ya? Diajak senyum marah. Iya betul. Ceritanya marah. Ya. Insya Allah sih untuk sekarang tidak. Insya Allah semua guru matematika itu tidak sudah membuang image gitu. Bahkan kita ingin menghapus ya. Bahkan kita PR banget. Gimana caranya supaya guru matematika disukai? Gampang lah matematikanya, mah gurunya dulu aja sukai. Insya Allah matematikanya akan suka juga ya. Oke, saat kuliah Ibu mengalami kesulitan nggak Bu saat belajarnya dalam step belajar di MTK-nya Bu? Ya. Kalau kuliah emang sulit ya. Kuliah itu bahkan ujiannya pun satu soal itu analisis semua. Jadi kita bisa mengarang indah. Jadi pada ada soal, kalau nggak salah itu geometri analitik. Ya. Mata kuliah geometri analitik itu Ibu sangat susah untuk mendapatkan nilai A itu. Ya, karena gurunya itu, dosennya itu sudah tua, dosen UPI,
tanpa menjelaskan, tiba-tiba ngasih satu soal, tapi jawabannya itu 2 lembar folio. Karena itu analisis dari mana. Kalau sekarang enak kalau siswa itu sudah ada YouTube. Dulu mah nggak ada, jangan YouTube, HP juga nggak ada. Sekarang mah ada tugas langsung searching. Dulu mah nggak ada. Jadi semua itu kita berpikir, kita mengarang, nulis. Sekarang enak, setiap ada materi tinggal searching di Google, gampang ya, tambah Google ya. Gampang sekarang itu. Kalau perkuliahan ternyata setelah ibu lulus terjun ke dunia sekolah, matematika itu tidak sesuatu yang dikuliahkan ya. Jadi hanya baru dasar aja kalau di SMA SMK. Berarti kalau misalkan nanti kita di kuliah gitu, matematika lebih reformasi banget ya Bu ya, lebih beda banget dari yang SMP SMA. Iya, karena kita mencari rumus, membuktikan rumus. Sekarang kan kita paling, oh ini rumusnya ini rumusnya ini. Apalagi sekarang ada Google, cari di Google rumus statistika, rumus itu ada muncul. Dulu kan nggak ada. Dosen ngasih rumus ini, silakan temukan kenapa bisa ketemu rumus ini. Rumus persamaan kuadrat itu dari mana awalnya, silakan diteliti. Kayak gitu. Terus statistika dulu kan, silakan kalian bagi kelompok yang satu di Jalan Pajajaran, yang satu di Bumi Siliwangi menghitung volume Bumi Siliwangi. Pokoknya mah dulu itu, tapi kita menikmati sih, jadinya ilmunya nerap. Itu gimana Bu cara ngitung gunung secara langsung? Kebayang nggak kalau kita mau mengukur tinggi gunung? Jangan gunung lah, di sini ada tiang bendera ya. Bagaimana itu untuk mengukur tiang bendera? Ada ilmunya loh itu, ya. Ada trigonometri. Sudah belajar belum trigonometri? Sudah. Nanti jadi tidak yang bendera kita ambil dulu di pakai meteran. Ada ilmunya, ya. Oke, dengan cara apa Ibu membuat anak-anak apalagi terutama nih Bu, anak-anak di SMK itu tertarik lebih dalam untuk belajar matematika dan mengikuti jejak Ibu? Trik ya? Ya. Itu sebenarnya PR nih, untuk mengikuti jejak itu kayaknya anak-anak SMK itu sulit. Untuk kuliah itu karena dia SMK itu kejuruan. Ya. Minimal itu Ibu targetnya anak-anak SMK itu tahu dasarnya aja dulu untuk mereka nanti. Kan SMK itu kita difokuskan bukan untuk kuliah ya, ke dunia kerja. Jadi harapannya di sini tuh di SMK itu tidak dikhususkan harus benar matematika untuk kuliah. Minimal disampaikan dasarnya untuk bisa terjun ke dunia kerja. Karena matematika itu segalanya. Kayaknya kalau tanpa matematika gimana gitu. Sekarang ini siswa, mereka membenci matematika secara tidak langsung, padahal mereka sudah bisa menggunakan matematika. Jajan tiap hari, mereka itu dikasih uang berapa ribu. Bisa ngitung kalau mereka jajan itu. Tapi aneh selalu, saya tidak suka matematika. Padahal kan mereka tahu menghitung ya. Ke sekolah kamu jam berapa? Jam berapa pergi ke sekolah? Pulang jam berapa? Jam 4. Berapa jam di sekolah? Itu sudah pintar matematikanya sebenarnya. Ya, naik angkot misalnya, beli bensin. Kalau beli bensin 20.000, uangnya 100.000. Apakah langsung setelah bensin diisi akan pergi? Tidak. Ngapain dulu? Pintar matematikanya sebenarnya. Tapi selalu mengatakan, saya tidak suka matematika. Padahal secara tidak langsung mereka sudah berbaur dengan matematika itu sendiri. Tapi Bu kan banyak nih Bu guru yang emang ngasih soal berbeda dengan contoh yang ada di buku. Nah gimana sih siswanya untuk memahami soal tersebut? Padahal yang dikasih contohnya tuh beda Bu. Tapi rumusnya sama kan? Kadang cara pengerjaannya beda Bu. Kalau pengalaman ibu itu bukannya soalnya beda, cuma rumus yang sama, cuma di sini penerapannya yang berbeda. Misalkan contoh soalnya kursi. Tolong hitunglah kursi yang ada di ruang rapat misalnya. Kemudian pada prakteknya soalnya, tolong kalian ke pertokoan hitung jenis makanan. Itu kan sama-sama ya. Mungkin di situ pemahamannya belum nyampe saja, sebenarnya itu tujuannya itu sama. Cuma mungkin pemikiran siswanya belum sampai ke situ. Jadi tentu dalam hal ini guru harus selalu mengarahkan. Karena kalau kita dikasih soal beda, sebenarnya nggak waktu misalnya gini ya matematika, ibu menjelaskan caranya berbeda, contoh beda. Tiba-tiba memberikan soal beda, bertanya nggak ke gurunya? Dijawab nggak sama gurunya? Kerjain aja gitu biasanya.
Ya, insya Allah Bu tuh nggak akan memberikan soal di luar batas dari yang berbeda. Kalau kita diskusikan, insya Allah nanti akan ada penyelesaian. Tidak mungkin lah kita memberikan soal yang sangat sulit kalau tidak mampu siswanya. Gitu. Nah, tanggapan Ibu tentang anak-anak yang kurang meminati mata pelajaran matematika itu seperti apa, Bu? Kayak apakah Ibu bakal menghakimi atau gimana, Bu? Kalau anak yang tidak suka matematika, ya di kelas itu tidak semua siswa itu suka matematika. Terkadang kalau ibu di sini triknya itu karena ibu merasa di mindset ibu itu matematika itu pelajaran yang sulit, pelajaran yang tidak disukai. Jadi kadang ke kelas itu ibu ini tujuan ibu kan jalan kelas kita jalan ya, tidak lari kita jalan. Nah sepanjang jalan sebelum masuk kelas itu di dalam pikiran ibu gimana caranya materi yang disampaikan tes itu diterima dulu, minimal gurunya dulu yang diterima. Kalau materinya itu akan kalau mereka akan senang dengan gurunya, nanti akan asik belajar sendiri diskusi. Biasanya ibu itu tidak menjelaskan, tidak ceramah. Biasanya ibu menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning, di mana siswa dikelompokkan. Siswa diberi LKPD berupa gambar-gambar yang menarik, kemudian dibuat kelompok 3 atau 4 orang, diberi LKPD. Nah mereka akan asik, akan banyak pertanyaan. Alhamdulillah itu nggak ada siswa yang bengong. Jadi setiap di kelas itu pasti mereka tuh akan bertanya dengan Bu ini gimana gitu. Jadi kita itu triknya tidak langsung mau menyampaikan materi, enggak. Ibu itu ke kelas tuh tujuannya ingin silaturahmi dengan anak-anak, memperkenalkan belajar matematika kepada anak-anak. Jadi tujuannya bukan membuat siswa pintar, tapi di ibu kelas tuh bagaimana ini supaya siswa itu suka dengan matematika itu. Oke Ibu, kalau misalkan Ibu kan anak-anak itu kan suka kayak nggak mau belajar MTK gitu. Nah waktu saat Ibu kuliah, Ibu tuh punya tips gak sih biar Ibu tuh biar kayak mendapatkan nilai besar di mata pelajaran tersebut? Ya. Kalau setiap kita belajar, apalagi pada saat kuliah tentu yang kita kejar nilai. Ya. Kuliah itu sama dengan sekolah sebenarnya, tidak harus pinter. Minimal setiap pelajarannya ada saja. Ibu juga waktu kuliah nggak mesti pinter, tapi ada dosen itu yang suka dengan kehadiran. Kalau kehadirannya 100% itu sudah B, di tangan sudah B. Dan juga sama nih anak-anak ya, bukan matematika saja, mata pelajaran apapun, kalau siswanya rajin hadir itu pasti nilainya 80 udah kehadiran sebenarnya. Nggak harus pintar matematika, nggak. Nah, kalau sudah hadir, apalagi pintar, udah itu dijamin 90 itu nilai di rapot tanpa apa-apa dulu ya. Apalagi sudah ada hadirnya saja itu sudah udah nilai buat mereka. Jadi kalau kuliah itu kita kejar nilai, kehadiran saya sudah B itu. Apalagi kita kuliah dengan maksimal A pasti. Nah, kira-kira Ibu, anak Ibu punya ketertarikan yang sama nggak sih Bu terhadap Ibu? Kayak anak semua suka MTK? Anak di rumah? Ya, anak di rumah boleh, anak di sini gitu. Kalau anak-anak di sini ada beberapa angkatan, bahkan sekarang sudah jadi guru. Alhamdulillah ya. Pas MGMP Matematika di SMK 2. Ibu kan ketua MGMP ya waktu itu kumpul. Oh di sini. Ketua MGMP Kabupaten Lebak Ibu ya di sini. Nah, pada saat kumpul guru-guru matematika itu kan kita ngisi daftar hadir. Ternyata salam sama Ibu. Bu, saya Intan, dulu murid Ibu. Bangga dong ya. Oh, ternyata dia itu menyukai cara mengajar Ibu, kan nggak tahu mengajar Ibu, ternyata dia tuh suka cara mengajar Ibu. Akhirnya dia kuliah di matematika, sekarang banyak yang jadi guru. Jadi sekarang beberapa siswa kalau kita ngumpul di MGMP Matematika sudah pada jadi guru matematika. Bangga banget ya, sudah banyak jadi guru ya. matematika. Ibu juga hebat banget loh Bu. Nah ngomong-ngomong Bu, kan DKV itu jauh banget Ibu dari kata MTK. Ibu punya ketertarikan nggak bersama desain komunikasi visual? Ya, Ibu tertariknya, sekarang kan Ibu lagi pendidikan guru penggerak. Ibu dibantu oleh DKV ya, Wahyu, kelas 3 ya. Ternyata di guru penggerak ini kita harus bikin video pembelajaran tanpa bantuan siapapun.
akhirnya ibu belajar Canva di YouTube, ibu belajar Canva, terus ibu mendesain. Akhirnya ibu, oh ternyata selama ini kan matematik, ternyata pas ibu ikuti pendidikan, sekarang lagi pendidikan, tertarik loh. Jadi oh ternyata ini ada ilmunya ya. Jadi tertarik sekali. Jadi ibu sudah mulai mendesain video-video ibu. Jadi udah mulai bikin video pembelajaran di kelas dengan desain-desain ngambil dari Canva. Tertarik juga, ternyata banyak banget ya. Kalau menurut Ibu DKV itu susah nggak sih Bu? DKP itu kalau untuk yang punya kelebihan nggak susah, punya minimal suka aja, suka tuh nggak susah. Malah ibu bangga nih anak-anak DKP, berarti dengan mau masuknya DKP, berarti mereka mau mencurahkan, maksudnya mau Ekspresikan ya Bu ya. mengekspresikan hobi mereka di dunia desain, ya, baik itu foto, edit video dan sebagainya. Oke, ngomong-ngomong soal DKV Bu, DKV kan sudah mendapatkan PK berupa alat-alat. Apa mungkin nih Bu, DKV itu kemudian hari akan mendapatkan bantuan RPS? Ngomong-ngomong Bu, DKV kan udah mendapatkan PK berupa alat-alat. Ada kemungkinan nggak sih Bu kita akan mendapatkan bantuan RPS? Insya Allah ada. Kebetulan kemarin pada bulan Desember tuh ada Pak Kepala Dinas kesini berkunjung ke Tepa, sekalian ngontrol pembangunan RPS Tata Boga sama film. Sempat terlintas Ibu sampaikan untuk DKP sama kan Telin sudah dapet ya RPS-nya. Cuma mungkin untuk tempat kemarin tuh yang jadi masalah tempat untuk menambah. Kemungkinan akan dapat RPS, cuma mungkin tempatnya kalau tidak di sana ke lantai 3 kan kemarin ini baru jadi wacana. Mudah-mudahan terrealisasi ya untuk kedepannya, karena kita butuh ruang praktekan untuk DKP. Untuk sementara gunakan yang ada dulu ya. Insya Allah kita usahakan supaya DKP semakin ke depan semakin eksis di SMKN 1 Rangkas Bitung. Amin. Biar kayak segmen kita ya, Sobat Menpot. Doain ya, doain berdoa bersama loh ini. Mudah-mudahan terwujud ya punya RPS DKP ya SMKN 1 Rangkas Bitung. Oke Bu, selain itu harapan Ibu untuk fasilitas SMK Negeri 1 Rangkas Bitung untuk selanjutnya ada apa aja Bu? Harapannya kita kan dari 8 jurusan sudah Ibu sampaikan dulu kemarin ke Pak Kades sama ke bagian sarana itu Pak Asep Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dari 8 jurusan yang ada di SMKN 1 Rangkas Bitung itu harapan itu ingin semuanya punya RPS, punya gedung untuk praktek ya. Jadi yang baru punya kan Telin, film sama Tata Boga. Ibu inginnya semua jurusan itu punya. Mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan ya, kalaupun di sini kita kalau lihat lahannya memang belum memungkinkan, mudah-mudahan kita membangun gedung yang ada dengan ditingkatkan ke atas gitu ya. Oke, boleh kasih saran nggak Bu untuk anak-anak podcast supaya mereka akan lebih maju lagi ke depannya? Ini sudah cukup bagus, lebih ditingkatkan lagi motivasinya, kreativitasnya, berkarya tanpa batas ya, tidak melihat waktu juga. Insya Allah kalau kita sudah banyak karya akan diperhatikan juga. Nah kita kira-kira akan ditempatkan di mana? Kan tidak mungkin sudah banyak karya anak tapi tidak diperhatikan. Insya Allah kalau sudah begini kita akan fasilitasi misalkan ruang syuting dan sebagainya, kemudian fasilitas yang lain-lain yang mendukung lancarnya proyek DKP atau mungkin tugas-tugas DKP yang nanti akan termotivasi untuk seluruh siswa untuk betah di ruang DKP ya. Di ruang terutama nanti ada studionya ya khusus. Tuh. Oke, sama kayak mikrofon gitu kali ya Bu ya. Nanti dilengkapi peralatan kecil-kecilnya, pokoknya supaya siswa itu betah ya, betah dan berkarya di DKP, tidak mesti kemana-mana. Oke Ibu, pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup perbincangan kita Bu. Boleh nggak kasih kutipan inspiratif untuk anak-anak di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung, terutama ya untuk anak-anak podcast? Ya. Satu itu aja, satu kata, berkarya tanpa batas. Itu 3 kata Bu.
merangkai kata ya, berkarya tanpa batas. Pokoknya tidak melihat situasi, tidak melihat kondisi. Pokoknya kondisi kita harus tetap sehat, semangat, tetap satu aja itu. Satu kalimat ya, bukan satu kata ya. Satu kalimat, berkarya tanpa batas. Ya. Oke. Nah, Ibu ada nggak sih Bu keinginan untuk podcast kita tuh mau ke depannya mau kayak gimana atau apa gitu Bu? Keinginannya itu nanti harapan kedepannya kita tidak hanya di lingkungan SMKN 1 Rangkas Bitung ya. Mudah-mudahan nanti setelah punya studio banyak yang ikut ke sini ya. Mudah-mudahan ini kan baru lingkup SMKN 1 Rangkas Bitung ya. Mudah-mudahan nanti setelah melebar luas di YouTube pernah lihat ada yang termotivasi mungkin guru lain tidak menutup kemungkinan ya. Mudah-mudahan nanti siapa tuh kepala dinasnya juga bisa berkesempatan datang ke sini ya untuk bisa bersilaturahim dengan anak-anak DKP ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga terwujud ya. Oke, Sobat Menpot, kita sudah ada di penghujung episode kali ini bersama Ibu Neni. Ibu terima kasih telah berbincang-bincang banyak nih Bu. Kasih Sama-sama. pengalaman juga buat Sobat Menpot. Nah, Sobat Menpot, untuk kalian yang ingin tahu episode selanjutnya, jangan lupa berlangganan, subscribe, dan like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Ibu kasih pose terakhir dong buat Sobat Menpot. Gimana? Lope kebut. Lopes sekebon ya Bu ya, Lopes sekebon. Oke, teman-teman Sobat Menpot, terima kasih telah menonton acara ini. Sampai jumpa di minggu depan selanjutnya. Bye. Ya.